perkenalkan, nama saya Redes Tukusin SPD. Di sini saya selaku guru pembimbing di tim romansa yaitu rombongan Maca SDN Ciputu 1 yang siap menaklukkan tantangan pada bulan April, yaitu membaca dongeng, merangkum, serta mempresentasikan. Nah, di sini saya membaca salah satu dongeng dari buku Kisah-Kisah dari Sarang yang judulnya Asal-Usul Ikan Dapat Berbicara. Nah, di sini disusun oleh Bintang Berkisah pada tahun 2017. Baik, langsung saja pada kisah dongeng. Asal-usul ikan tidak dapat berbicara. Nah, pada zaman dahulu, ikan adalah salah satu makhluk yang dapat berbicara. Ia adalah makhluk yang istimewa, kaya raya, diberkati oleh Dewa Aro atau Sang Pencipta. Ia tidak pernah kekurangan makanan, minuman, cemilan, bahkan tempat tinggal. Nah, salah satu kelebihan dari ikan ini adalah ia mampu bernyanyi dengan merdu dan tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Bahkan nyanyian merdunya ini dapat mempercepat tumbuhnya tanaman di nirwana dan memperlama musim semi. Ya, nirwana adalah tempat tinggal para dewa dan dewi. Dewa dan dewi ini sangat menyukai ikan karena ia bersikap ramah, bersuara merdu, dan berlenggak-lenggok indah berwarna-warni. Namun sayangnya, karena ulah Samos yang jahat dan sifat keras kepala dan mudah percayanya ikan ini membuat Dewa Aro atau Sang Pencipta ini marah dan murka, akhirnya mengutuk ikan agar tidak dapat berbicara lagi. Nah, Samos ini adalah seorang dewa yang mempunyai sifat jahat, rakus, selalu menghasut, kemudian berkata tidak sopan, tidak senonoh, bahkan selalu menggoda-goda para dewi. Nah, puncaknya adalah ketika Samos ini mencuri pusaka milik Dewa Aro. Dia sudah tertangkap basah, namun tetap saja mengelak dan malah mengadu domba para dewa-dewa lainnya. Tentu Dewa Aro marah, dan Dewa Aro bersepakat dengan dewa-dewa lainnya untuk mengusir Samos ke bumi untuk selamanya. Namun, karena sifat baiknya dari Dewa Aro, Samos tetap diberi gelar yaitu penguasa hutan yang luas, lebat, dan menakutkan. Tentu keputusan Dewa Aro dan dewa-dewa lainnya ini membuat Samos ini marah dan menaruh dendam kepada Dewa Aro. Hari berlalu begitu cepat, Samos ini hampir mati akal dan kesepian. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan karena menurut dia hewan-hewan di sekelilingnya itu adalah bodoh dan tidak seselera dengannya. Walaupun memang terkadang ia selalu mencuri-curi untuk bermain di perbatasan nirwana untuk sekedar bertukar gosip dan berita baru di nirwana. Akhirnya Samos pergi untuk bermain di tepi laut. Nah, di tepi laut ditemukan ada ikan-ikan yang berlaku ramah kepada dia dan menurutnya seselera dengannya. Bahkan ikan-ikan pun menyukai Samos karena dia selalu memberikan lelucon-lelucon yang membuat terpingkal-pingkar para ikan-ikan. Nah, mulailah dari sana Samos dan ikan ini bersahabat. Bahkan si ikan ini selalu mengundang Samos untuk mendatangi acaranya untuk sekedar makan batu karang, kerang-kerang kecil, dan lain sebagainya. Namun saat ini di dunia ikan ini sedang tidak baik-baik saja karena ulah Samos yang membuat isu bahwa Dewa Aro ini akan membuat sebuah makhluk yang bernama manusia. Nah, manusia ini adalah makhluk yang rakus, bahkan akan bermusuhan dengan ikan karena ia akan menangkap ikan dengan cara apapun, maupun dengan kail, jaring, bahkan tidak segan-segan untuk menaruh racun dan merusak karang-karang. Tentu itu membuat bangsa ikan menjadi marah kepada Dewa Aro. Samos berkata bahwa tidak ada kebaikan sedikit pun pada manusia karena manusia hanya bisa merusak. Ikan dan bangsa lainnya tentu sangat murka kepada Dewa Aro, dan ikan dan bangsa lainnya bersepakat untuk melangsungkan demo kepada Dewa Aro. Suatu hari, Dewa Aro ini sampai di bumi dan dia merasa kaget dengan sifat yang diberikan oleh ikan. Mulailah percakapan antara ikan dan Dewa Aro. Alangkah kagetnya Dewa Aro karena Samos masih saja berulah dan memberikan isu-isu yang tidak bagus. Dan Dewa Aro pun sangat marah. Kenapa bisa ikan mempercayai Samos sedangkan ia sudah tahu bahwa Samos itu selalu mengarang cerita. Walaupun seperti itu, Dewa Aro tetap menenangkan para ikan-ikan walaupun memang sebenarnya Dewa Aro itu betul akan menciptakan manusia. Namun memang manusia itu diciptakan bukan hanya untuk merusak, namun juga untuk mendampingi para ikan-ikan dan memperbaiki yang ada di bumi.
Walaupun demikian, tentu ikan dan bangsa lainnya tetap tidak terima dan malah mengancam akan memberitahu seluruh makhluk yang ada di bumi untuk berdemo kepada Dewa Aro agar tidak menciptakan manusia yang akan merusak. Nah, Dewa Aro tentu sangat marah kepada ikan dan ia berkata, "Wahai para ikan, kalian yang bebal dan keras kepala, aku sampai mati akal. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi untuk memberitahu kalian. Saya akan membuat kalian tidak dapat berbicara lagi." Seketika, kilat pun menyambar, tanda memang perkataan Dewa Aro itu disetujui. Akhirnya ikan tidak dapat berbicara lagi. Ikan sangat membenci Samos, namun di kejauhan Samos malah tertawa terbahak-bahak melihat nasib yang diberikan Dewa Aro kepada ikan. Nah, hikmah yang saya dapatkan dari cerita ini, pertama, kita tidak boleh mudah percaya kepada berita yang belum tentu benar adanya. Kemudian kita tidak boleh membuat berita palsu. Kemudian kita tidak boleh menghasut orang, bersikap tidak baik, bersikap tidak sopan, dan lain sebagainya. Mungkin cerita dari saya sekian, mohon maaf bila ada kekurangan, semoga bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.